Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja ke itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Para pemimpin negara-negara G20 menggelar pertemuan bersama guna memerangi pandemi COVID-19, mencegah terjadinya dampak negatif, serta mengatasi masalah rantai suplai global, terutama terhadap peralatan medis yang sangat dibutuhkan dalam memerangi pandemi. KTT ini sendiri digagas Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. KTT G20 diawali dengan sambutan pembukaan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saudi. Sebanyak 20 negara anggota G20, 7 negara undangan, 9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional mengikuti KTT luar biasa G20 ini. Kita melihat komitmen tinggi atau determinasi yang tinggi dari para kepala negara, kepala perwakilan untuk melindungi hidup atau melindungi manusia, karena ini tentunya menyangkut isu kesehatan. Kemudian juga mengembalikan kepercayaan, menjaga stabilitas keuangan, menghidupkan kembali pertumbuhan. Ini nanti ranahnya ekonomi. Ibu Menteri Keuangan akan banyak menyampaikan mengenai masalah ekonomi, termasuk di dalam statement tadi bagaimana para kepala negara, kepala pemerintahan menyampaikan upaya untuk meminimalkan disrupsi terhadap perdagangan dan global supply chain. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu poin yang dibahas adalah bagaimana memperkuat kerjasama untuk membangun negara paling miskin. Semua negara bersepakat untuk fokus menyelamatkan seluruh umat. Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia sudah meluncurkan stimulus fiskal dan moneter dengan cara melakukan realokasi APBN 2020 untuk mendukung pencegahan dan penyebaran virus COVID-19. Sri Mulyani menambahkan, seluruh negara juga menerapkan social safety net yang diberikan bukan kepada kelompok miskin saja, tetapi juga kepada pekerja yang di PHK atau tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah. Di Indonesia, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kita melakukan realokasi dan refocusing dari APBN ini untuk bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua adalah social safety net. Semua negara juga melakukan peningkatan dan ekspansi social safety net. Ini tidak hanya kepada kelompok miskin, tapi kelompok yang sekarang mengalami PHK atau mengalami pengurangan jam kerja, atau yang tidak bisa bekerja di luar rumah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan nafkah. Semua negara melakukan ekspansi safety net ini, dan Indonesia juga sedang dan terus melakukan. Kita sudah ada tahap pertama menaikkan PKH maupun dalam hal ini kenaikan di bidang bantuan pemerintah non tunai, dan ini masih akan diekspansi lagi yang sedang dibahas di kabinet. Sementara, fokus penting dari kesepakatan dalam KTT luar biasa ini adalah bagaimana bersama-sama menemukan vaksin, di mana akan ada kolaborasi dari WHO dan termasuk sejumlah negara. Pertemuan ini mengalokasikan anggaran 4 miliar dolar Amerika yang akan dimobilisasi seluruh negara dalam rangka mempercepat riset dan menemukan antivirus. Sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari... Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengumumkan jumlah pasien corona pada hari Minggu 29 Maret kemarin bertambah 130 kasus, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285 kasus. Dari total jumlah kasus tersebut, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 5 orang, sehingga total yang sudah dinyatakan negatif COVID-19 sebanyak 64 orang. Sementara sebanyak 114 pasien meninggal dunia, di mana jumlah tersebut bertambah 12 pasien dari hari sebelumnya atau Sabtu 28 Maret 2020. Yuri mengatakan pemerintah sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 6.500 spesimen. Dengan adanya penambahan angka kasus positif tersebut, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap melaksanakan jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, baik di luar maupun di dalam ruangan. Tak hanya itu, anjuran melaksanakan protokol kesehatan juga diharapkan dipatuhi dan dijalankan sebaik mungkin guna memutus rantai penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat seluruhnya bahwa kembali lagi jaga jarak,
di dalam berkomunikasi sosial, baik dengan orang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah. Upayakan tetap di rumah. Apabila terpaksa sekali berada keluar rumah, maka jaga jarak. Hindari kerumunan. Kemudian gunakan masker manakala kita terpaksa harus berada dalam satu kerumunan orang yang demikian banyak. Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat yang sehat harus melindungi yang sakit. Pemerintah juga mengingatkan jangan sampai ada stigmatisasi terhadap korban COVID-19 sehingga memunculkan diskriminasi terhadap mereka. Diri untuk melindungi orang lain. Aparat Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah kasus penyebaran berita bohong atau hoax selama pandemi corona. Direktorat Reserse Kriminal Khusus beserta sejumlah jajaran Polres hingga saat ini sudah menangani 43 kasus. Dari 43 kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan beberapa tersangka. Pertama, terkait isu hoax lockdown dan penutupan sejumlah ruas tol di Jakarta. Polisi telah mengamankan satu orang berinisial A. Pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan untuk mendalami motif. 43 kasus yang sudah ditangani Polda Metro, ya, menyangkut berita hoax yang ini tentang COVID-19. Sudah 43 kasus yang ditangani oleh Polda Metro dan jajaran, baik itu Krimsus Polda Metro dan juga Polres-Polres yang ada di jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Sudah 43 kasus. Semuanya masih dalam proses, terus kita masih proses penanganan. Ya, ada yang sudah ditahan di sidik, sudah. Selain itu, Polres Jakarta Timur juga telah mengamankan 2 orang. Pertama, terkait hoax lockdown di Cipinang Melayu, dan kedua, pembuat video berdurasi 20 menit yang menyatakan adanya kasus COVID-19. Polisi juga mengamankan pelaku hoax di Bandara Suta yang membuat resah karena merekam video seseorang sakit karena corona atau COVID-19. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan. Pemerintah RI telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Terkait permasalahan ini, pemerintah pun menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor risiko dari wabah COVID-19, pemerintah lantas memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Keputusan tersebut telah dibahas di rapat kabinet. Presiden Jokowi menambahkan opsi pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Sementara itu, warga berharap jika diberlakukan pembatasan masif, pemerintah juga mengantisipasi para pekerja sektor informal dan rakyat miskin dengan memberikan bantuan dana terutama untuk kebutuhan pangan. Misalkan kalau memang mau lockdown, ya kasih dana lah buat rakyat-rakyat kecil gitu. Karena rakyat kecil juga membutuhkan ekonomi, bukannya yang rakyat yang udah di atas kan itu kan udah biasa ya, banyak uangnya gitu. Tapi yang rakyat kecil kan membutuhkan dana untuk bayar apa gitu, setoran gitu, makan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pembatasan sosial berskala besar PSBB ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Hasil pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, melainkan juga masalah kemanusiaan seperti aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara. Terkait hal ini, pemerintah telah mengambil langkah yang luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas keuangan dengan menerbitkan Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah dan otoritas di industri perbankan dan jasa keuangan dalam menerapkan langkah
langkah menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Melalui Perpu ini, Presiden memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar 405,1 triliun rupiah, di mana 75 triliun rupiah untuk anggaran bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial, 75,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Kepala Negara mengharapkan dukungan dari DPR terkait Perpu tersebut untuk segera diundangkan dan dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.